Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia dan kenikmatannya. Dari mulai nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita bisa istiqamah di atas agama dan sunnah nabinya, dan tidak kalah pentingnya nikmat taufik yang sampai detik ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majlis ilmu yang mulia ini. Semoga kedatangan kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal saleh yang mengangkat derajat kita dan juga yang menghapuskan dosa dan kesalahan kita, serta dijadikan pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat. Kemudian salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kata pengantar yang disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil baru saja, ya, insyaallah taala pada setiap Kamis yang kedua ini kita akan mengkaji bersama. Kita akan mengkaji bersama sebuah kitab yang berjudulkan Iqadhul Himmah fi Ittiba'i Nabiyil Ummah. Tadi sempat disebutkan oleh beliau terjemah bebasnya sepenuh hati mengikuti Nabi, ya. Kalau terjemah bebas kita khur, ya, boleh saja mengatakan seperti itu. Cuma apabila kita melihat pada sisi, ya, kata per kata, maka kita katakan terjemah dari judul Iqadhul Himmah fi Ittiba'i Nabiyil Ummah adalah menggugah kemauan untuk mengikuti Nabi umat ini. Artinya buku ini akan memberikan kepada kita berbagai macam dalil yang mewajibkan kepada kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang manhaj. Ya, apabila kita berbicara manhaj, maka hal ini tidak akan pernah terlepas dari wajibnya seorang muslim mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena yang dimaksudkan dengan manhaj itu adalah at-tariqah,
jalan yang ditempuh oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam beragama kepada Allah azza wa jalla. Nah, di dalam kita menjalani agama ini tidak ada sesosok yang harus kita jadikan sebagai panutan kecuali baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku yang akan kita pelajari ini merupakan sebuah karangan ilmiah yang ditulis oleh Syekh Al-Fadil Syekh Khalid bin Saud Al-Ajmi, yang juga buku ini dimurajaah, diteliti ulang oleh Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahumallahu taala. Di samping itu juga terdapat arahan-arahan dari Al-Imam Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Di sini kita akan masuk langsung pada bahasan kitab, dan di awal di sini beliau memberikan sebuah muqaddimah, kalimat pembuka agar ada gambaran secara umum bagi kita tentang kitab yang beliau tulis. Di awal muqaddimah, barangkali para jamaah ada yang sudah punya kitabnya atau mungkin PDF-nya, itu bisa dibuka di halaman 9, ada al-muqaddimah. Setelah beliau mengatakan al-muqaddimah, beliau membawakan khutbatul hajah sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Kemudian pada halaman yang ke-10 beliau mengatakan, fa innahu nadharan litahawuni katsiran minan nas bi awamiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa i'radihim an ta'atihi wa israrihim ala mukhalafati sunnati ila an wasala al-halu bi ba'dihim annahu idza 'urida 'alayhi amrun min awamiri aw nawahi aw af'alihi sallallahu alaihi wasallam tashaddaqa bil qawl hadhihi sunnatun la yu'aqabu tarikuha. Sesungguhnya menimbang karena banyaknya peremehan dan perendahan kebanyakan manusia terhadap perintah-perintah Rasulullah, dan berpalingnya kebanyakan manusia dari mentaati Rasulullah, dan juga ditambah bersikukuhnya kebanyakan manusia di dalam menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau mengatakan ila an wasala al-halu bi ba'dihim annahu idza 'urida 'alaihi amrun ila akhirih, sampai-sampai keadaan mereka tatkala ditunjukkan kepada mereka ini sunnah Rasulullah, ini perintah Rasulullah, ini larangan Rasulullah, ini perbuatan Rasulullah, kebanyakan manusia mereka membantahnya dengan ucapan-ucapan yang tidak memiliki bobot keilmuan, bahkan mengatakan sok keminter dengan ucapannya hadhihi sunnah, ini hanya sebatas sunnah, la yu'aqabu tarikuha, tidak akan diazab oleh Allah bagi orang yang tidak menjalankan sunnah itu. Maksud dari ucapan Syekh Khalid di sini, di antara perkara yang memotivasi beliau menulis kitab ini adalah kondisi masyarakat muslimin, yang pada saat ini sangat ironis sekali terhadap sunnah Rasulullah. Mereka menggampangkan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap remeh, dan mereka menilai apapun yang diperintah Rasulullah itu hanya sebatas sunnah. Dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan kita tidak berdosa. Demikian pula menganggap remeh apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada titik yang sangat memprihatinkan dengan dalih dalam tanda kutip seolah-olah ilmiah padahal tidak ilmiah, yaitu dengan menukilkan
pengertian sunnah dari kalangan al-fuqaha di dalam mengkanter balik untuk meninggalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Hadhihi sunnah la yu'aqabu tarikuha. Perkara ini, ya, jenggot ini, kemudian celana ini adalah sunnah. Kata mereka seperti itu, ya. Apabila ditinggalkan kita tidak berdosa, tidak masalah, hanya sunnah Nabi saja. Padahal jujur, apabila kita mempelajari dalam masalah ini, yang dimaksudkan sunnah Rasulullah itu adalah manhaj beliau, jalan yang beliau tempuh di dalam menegakkan syariat Allah, di dalam menegakkan Islam, dan juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita beragama harus punya manhaj. Dan manhaj yang kita pakai adalah manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya nanti kita akan jumpai banyak ayat sekali yang di antaranya Allah menunjukkan kepada kita, dan ini merupakan sebuah perintah agar kita mengambil Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasul kalian suri tauladan yang baik, kata Allah. Apa kata para ulama al-tafsir? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini adalah dalil yang sangat besar yang mewajibkan kita mengikuti Nabi, meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hal apa? Kata Imam Ibnu Katsir, fi aqwalih, dalam ucapan-ucapan beliau, wa fi af'alih, dan juga perbuatan-perbuatan beliau. Apalagi wa fi sairi ahwalih, dan pada seluruh keadaan dan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari ujung rambut sampai telapak kaki, itu semuanya adalah manhaj Nabi di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita ambil dan harus kita contoh sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada bagi kalian semua pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Kemudian dikatakan, wa ja'ala hadzal qawla wa hadhihi al-hujjatal wahiyah daidanahu kullama dzukira lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrun aw nahyun. Nah, orang-orang yang menggampangkan sunnah tadi, yang meremehkan sunnah Nabi, yang berpaling dari sunnah Nabi, mereka menjadikan ucapan tadi, hadhihi sunnah, ini hanya sebatas sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak, kita tidak diazab oleh Allah, tidak berdosa. Menjadikan ucapan ini dan dalil yang sangat-sangat lemah sebagai karakter mereka, ya. Daidanahu sebagai tipe mereka, kebiasaan mereka. Setiap kali disampaikan kepada orang tersebut sunnah Rasulullah, baik di dalamnya mengandung perintah Nabi ataukah di dalamnya mengandung larangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menarik sebuah garis ke belakang, kenapa hal ini terjadi? Karena mereka meyakini bahwasanya kewajiban itu manakala datang dari Al-Quran. Adapun perintah-perintah yang datang dari hadis-hadis Nabi itu hanya sebatas sunnah. Ini yang mereka anggap, padahal tidak demikian. Ya, yang benar adalah sebagaimana perintah itu datang dari Al-Quran yang hukumnya wajib dilakukan, demikian pula
ketika perintah itu datang dari Rasulullah juga wajib untuk dikerjakan. Apa dalilnya? Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah, yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, apa yang Rasulullah bawa dari agama ini tidak akan pernah terlepas, imma perintah, imma larangan. Kan begitu? Imma khabar, imma syariat. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah, apa kata Allah? Fakhudhuh, maka ambillah. Kata para ulama tafsir, jika Rasulullah memerintah kalian, wajib hukumnya untuk dijalankan perintah itu. Jika Rasulullah melarang kalian, wajib hukumnya kalian meninggalkan larangan tersebut. Makanya di dalam riwayat hadis yang lain, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun yang aku perintah kepada kalian untuk melakukannya, apa kata Nabi? Kerjakan semampu kalian. Ini menunjukkan hukum wajib. Wajibnya perintah Nabi untuk dilakukan walaupun datang dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa mana nahaitukum anhu fantahu. Dan apapun yang aku larang dari kalian untuk mengerjakannya, maka berhentilah kalian, tinggalkan larangan itu. Ini pun juga menunjukkan haramnya untuk melanggar larangan-larangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kewajiban dari setiap perintah itu bisa datang dari Quran maupun datang dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Sebagaimana larangan itu haram untuk kita langgar, datang dari Al-Quran pun juga akan datang dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Kemudian dikatakan di sini, walau kana dzalika al-amru muqtadahu al-wujub wa dzalika an-nahyu muqtadahu tahrim. Orang-orang yang mengampangkan sunnah Nabi tadi, yang meremehkan sunnah Nabi tadi, yang setiap kali disebutkan ini sunnah Nabi, dia menolak dengan mengatakan hanya sebatas sunnah. Kalau boleh dikerjakan dapat pahala, kalau tidak kita tidak berdosa. Ya, mereka akan menerabas itu semuanya, walaupun perintah yang datang dalam hadis tersebut menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang dilarang oleh Rasulullah itu hukumnya masuk dalam kategori haram. Ya. Dan banyak sekali perintah-perintah Nabi yang tertuang dalam hadis-hadisnya. Demikian pula banyak larangan-larangan Nabi yang tertuang dalam hadisnya. Ya. Banyak sekali, ya. Contoh yang kecil dalam masalah urusan jenggot, ini bukan hanya sebatas dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, tidak. Ini adalah wajib. Kenapa? Banyak riwayat hadis yang menunjukkan perintah ini wajib. Demikian pula isbal. Hanya sebatas sunnah saja. Silakan Anda boleh. Tidak isbal, boleh isbal. Ini ucapan orang yang tidak tahu din. Ucapan orang tidak mengetahui hadis-hadis Nabi. Apabila kita jujur mencari kebenaran, kita akan banyak mendapatkan riwayat-riwayat hadis yang banyak memberikan ancaman-ancaman terkait orang yang menjulurkan kain bawahnya di bawah mata kaki. Dan ini hukumnya haram. Ya, hukumnya apa? Haram. Kemudian di sini dikatakan, lihada, oleh karena itu, aradtu an ajma'a min ayatil kitabil aziz wa ahadits sunnatil mutahharah wa aqwal as-salafin nasihin min as-sahabah radhiyallahu anhum wa tabi'ina lahum bi ihsan. Oleh karena itu, mengingat hal di atas, banyaknya manusia yang sudah kacau balau pemikiran terhadap sunnah Nabi, saya berkeinginan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran
hadis-hadis Nabi yang suci, ucapan-ucapan ulama salaf, ya khususnya di kalangan para sahabat, an-nasihina minas sahabah, yang selalu memberikan nasihat dari kalangan para sahabat dan juga di kalangan para tabi'in, ma'asa an yakuna fihi al-bayan wal idah, yang kita harapkan semoga ini menjadi penjelas, ya. Penjelas akan apa? Hakikat urusan sunnah tadi. Wal i'anah ala ta'atillah wa ta'atir rasulih, dan sebagai pembantu untuk seorang bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, liman ittala'a alaih, bagi siapapun yang membaca dengan seksama, yang menelitinya. Wa dzalika nushan lil ummah, dan itu semuanya kami harapkan sebagai bentuk nasihat kepada umat ini. Kemudian pada paragraf berikutnya, masih dalam muqaddimah, beliau mengatakan, wa'lam anna man khalafa sunnatal mustafa rasulil huda wattaba'a tariqan ghaira tariqih wa manhajan ghaira manhajih wa lam yamtathil amrah wa lam yantahi li nahyih fa innahu wal halu hadhihi yakunu mukhalifan li dilalati syatri tsani min kalimati tauhid. Artinya ketahuilah, ya, bahwasanya orang yang menyelisih sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang membawa hidayah dan dia mengikuti sebuah jalan yang bukan jalannya Rasulullah, wa manhajan ghaira manhaji, dan ia juga mengikuti manhaj yang lain selain manhajnya Rasulullah, walam yamtathil amrah, tidak mau mengerjakan perintahnya atau tidak mau mencegah dirinya dari melanggar larangan Rasulullah. Fa innahu wal halu hadhihi, maka sesungguhnya hal ini, perkara tersebut, yakunu mukhalifan lidilalati syatri tsani min kalimati tauhid. Ini hakikatnya menyelisihi baris kedua dari kalimat tauhid. Ar-ruknul awwal min arkanil Islam, rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam. Dikatakan oleh beliau, orang yang menolak sunnah Rasulullah, orang yang menyimpang dari jalan beliau, orang yang mengambil manhaj selain manhaj Rasulullah, itu hakikatnya orang yang menyelisihi baris kedua dari kalimat syahadatain. Apa itu? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hakikatnya orang itu menyelisihi baris yang kedua ini. Ya, apa sih maksud ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa maksudnya? Apakah sekedar saya bersaksi kalau Muhammad ini adalah Rasul Allah? Berhenti sampai di situ? Tidak. Ulama menjelaskan, ya, konsekuensi, ya, dari ucapan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah adalah tasdiquhu fima akhbar. Ya. Yang pertama, membenarkan apapun yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar, mentaati beliau pada seluruh perkara yang diperintahkan. Wajtinabu ma'anhu wa zajar, dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah. Ketika kita mengikrarkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita akan menegakkan 4 poin di atas. Membenarkan seluruh apa yang datang dari Rasulullah, mentaati Rasulullah dari apa yang beliau perintahkan, meninggalkan seluruh perkara yang beliau larang, dan mengambil syariat Rasulullah di dalam beribadah kepada Allah. Kalau orang itu dia mengambil jalan yang lain
memaksiati Rasulullah, mengambil manhaj selain Rasulullah, maka konsekuensi yang keempat ini akan runtuh. Walhasil apa? Orang ini hanya sebatas dakwaan di atas lisan, namun tidak memiliki kejujuran di dalam amal perbuatan. Sebagian ulama mengatakan, ya, maksud dari seorang mengikrarkan saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Saya meyakini tidak ada satupun orang yang wajib untuk diikuti kecuali hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya manakala kita menjumpai ada orang yang mendakwakan cinta Rasulullah akan tetapi jauh dari sunnahnya, ini hanya sebatas apa? Ucapan di lisan. Tidak ada konsekuensi di atas amal perbuatan. Cinta abal. Makanya Allah menyinggung, ya, Allah menyinggung siapa? Seluruh manusia, khususnya kaum muslimin, ya, yang mendakwakan dirinya cinta kepada Rasulullah namun tidak mengikuti caranya. Walaupun sebab nuzul ayat ini terkait dengan ahlu kitab. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Ayat ini turun kepada ahli kitab. Kepada mereka siapa? Ahli kitab. Akan tetapi ayat ini pelajarannya bisa diumumkan kepada siapapun. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Apa kata Allah? Maka ikutilah aku. Aku yang dimaksud di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Cintanya Allah dikaitkan dengan cara mengikuti Rasulullah. Kalau pengen mendapat cinta Allah, jalannya apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang tidak mengikuti Rasulullah, berarti dia bohong ucapannya tentang cinta dia kepada Allah atau bahkan cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kalian mendakwakan diri kalian cinta kepada Allah, katakan kepada mereka, Muhammad, ikuti aku, ikuti Muhammad ini. Niscaya Allah cinta kepada kalian dan Allah akan ampunkan kesalahan dan dosa kalian. Ala wa huwa qauluh, yaitu ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Wal ma'na ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara. Yang dimaksudkan dengan baris kedua dari kalimat tauhid itu adalah ucapan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan makna dari ucapan itu adalah mentaati Rasulullah pada seluruh apa yang beliau perintahkan, membenarkan Rasulullah terhadap apapun yang beliau sampaikan dan khabarkan. Yang ketiga, menjauhi seluruh larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat, tidak beribadah dan menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Faman khalafa amrah," maka siapapun yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apapun, wasara ala ghairi nahji, dan dia berjalan di jalan yang bukan manhaj Rasulullah, hal haqqaqa syahadat tauhid, apakah orang yang seperti ini dia menegakkan persaksian tauhid dia? Apakah orang yang cenderung menyimpang, mengambil jalan selain jalannya Rasulullah, itu benar
mewujudkan konsekuensi dari ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Jawabannya apa? Tidak. Karena konsekuensi dari ucapan itu adalah menjadikan Rasulullah sebagai panutan, mengambil jalannya, mengambil manhajnya di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini pada halaman 11, wa inna kitab Allah azza wa jal mamlu'un bil ayat allati ta'muru bi ta'ati sallallahu alaihi wasallam wa tuharrimu mukhalafatah. Dan sesungguhnya kitab Allah azza wa jal, yaitu Al-Qur'anul Karim, itu penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah, dan penuh ayat-ayat yang mengharamkan untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi para ulama yang sudah betul-betul melihat dan meneliti ayat-ayat Al-Qur'an dari juz 1 sampai juz 30. Ya. Adapun kita yang belum memiliki ilmu, ya, tentu tidak mampu untuk melihat ayat apa saja, ya, yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah dan melarang kita dari maksiatinya. Oleh karena itu, di sini kita akan belajar ayat-ayat apa saja yang insya Allah disebutkan oleh beliau dalam kitab Iqadhul Himmah ini. Wa taqrinu ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam bi ta'atillahi azza wa jalla. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan ketaatan kepada Allah, itu ketaatan kepada Rasulullah dengan ketaatan kepadanya. Artinya nanti kita akan jumpai, ya, ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang mana Allah di situ menggabungkan, menggandengkan, mengkaitkan ketaatan Rasulullah dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Artinya apa? Seorang itu tidak akan pernah dikatakan taat kepada Allah sampai dia taat kepada Rasulullah. Wa tadullu ala man lam yuti' Rasulullah fama ata'allah. Yang mana ayat-ayat ini menunjukkan, ya, siapapun yang tidak taat kepada Rasulullah, maka hakikatnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan rahimahullahu taala, "Nazartu fil mushaf fawajadtu fihi ta'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'an." Ya, ini perlu kita catat ucapan Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Aku melihat Imam Ahmad, dia melihat fil mushaf. Azan dulu. Ya, baik, azan dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi. Silakan muadzinnya.
Iya, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Nazartu fil mushaf." Saya melihat ya dalam mushaf, yakni Al-Qur'anul Karim. Fawajadtu fihi, lantas aku mendapati di dalam mushaf ini ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perintah wajibnya seorang muslim mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'an, pada 33 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Ahmad yang merupakan Imam Ahlussunnah wal Jamaah, yang merupakan ahlul hadis, al-faqih, al-allamah, al-imam yang menghafal Al-Quran, beliau mengamati, meneliti dan melihat ayat-ayat yang mewajibkan kita mentaati Rasulullah. Beliau dapatkan sejumlah 33 tempat yang menunjukkan apa? Wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya satu tempat, bukan hanya satu ayat merintahkan kita taat kepada Rasulullah, lebih dari itu. Kata Imam Ahmad, 33 tempat menunjukkan wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud mentaati beliau itu apa? Menjalankan perintah Rasulullah, meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apapun yang dikhabarkan oleh Rasulullah, dan mengambil manhaj syariat yang dibawa oleh beliau di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukilkan juga ucapan Al-Imam Al-Ajurri di dalam kitab Syariah. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, "Tsumma farada 'alal khalqi." Kemudian Allah mewajibkan kepada seluruh makhluknya. Apa yang Allah wajibkan? Ta'atahu sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Ajurri, fi nayfin wa 30 mawdi'an. Di 30 sekian tempat. Perlu kita perhatikan dalam bahasa Arab, ya, di sana ada kata nayifun dan ada kata bid'un. Seperti dalam riwayat hadis, al-imanu, keimanan, ya, lahu bid'un wa sab'una syu'bah, memiliki 70 sekian cabang. Ya. Kata bid'un dan nayifun ini terdapat perbedaan. Kata nayifun itu dipakai untuk memperkirakan dari angka 1 sampai 3. Nayifun disebut dengan nayifun, ya. Bisa misalnya 21, 22, 23 menggunakan kata naif, atau mungkin 31, 32, 33
menggunakan kata nayyif. Tapi kalau dari angka 4 sampai 9 itu dipakai bid'un. Makanya ketika hadis mengatakan bid'un wa sab'una, itu artinya 73 ke atas sampai 9. Itu maksudnya ya. Entah 75, 76, 78, pokoknya mulai dari angka 4 sampai 9. Tapi kalau nayyifun dari angka 1 sampai 3. Nah, kata Imam Al-Ajurri di sini, fi nayyifin wa 30 maudi'an, pada 30 sekian tempat, artinya kisaran antara 1 sampai 3, entah 31, 32 atau 33. Kalau kita kembalikan kepada Imam Ahmad, ucapan beliau tadi, beliau mengatakan apa? Fi thalathatin wa thalathin, 33 tempat. Min kitabih azza wa jal, ya, dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini menguatkan ucapan dari Imam Ahmad, ya, bahwasannya wajibnya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahkan sebanyak 33 tempat yang mewajibkan kita taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lantas bagaimana kau bisa dikatakan sunnah itu apa? Boleh dikerjakan, boleh tidak? Nah, di sini yang harus kita dudukkan masalahnya. Kemudian dinukilkan ucapan al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Waqad aujaballahu ta'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala jami'in nas fi qaribin min 40 mawdi'an min al-Qur'an wa ta'atuhu ta'atun lillah. Artinya, dan sungguh Allah telah mewajibkan untuk mentaati Rasulullah kepada seluruh manusia. Ya, Allah mewajibkan untuk mentaati Rasulullah siapapun dari kalangan manusia, secara khusus kaum mukminin. Kata beliau, fi qaribin min 40 mawdi'an, pada kurang lebih 40, ya, atau mendekati 40 tempat minal Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Dan al-Imam Syekhul Islam ini Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menambahkan lagi, bukan hanya 33, akan tetapi bisa sampai 40 tempat, kata beliau, fi qaribin min 40. Allah mewajibkan ketaatan kepada Rasulnya pada, ya, kurang lebih kisaran mendekati angka 40 tempat di dalam Al-Qur'an. Jadi lebih hitungannya daripada 33 disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Ajurri tadi. Kemudian beliau mengatakan, wa ta'atuhu ta'atun lillah, dan ketaatan kepada Rasulullah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita taat kepada Rasulullah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah kita hidupkan pada zaman kita, maka di sini kita sudah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menggandengkan ketaatan kepadanya kepada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, ya, manakala kita mendakwakan sudah taat kepada Allah, namun ternyata banyak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan, kama sayati dzikru ba'din minha bi'aunin minallah, sebagaimana yang akan datang penjelasannya dengan pertolongan dari Allah. Walaqad tafaddala 'alaina sahibul fadli subhanahu wa ta'ala idz ba'atha fina afdhala rusulih
wa khatamahum salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Sungguh Allah telah memberikan kepada kita karunia yang sangat besar tatkala mengutus ya Rasul yang paling mulia, yang juga merupakan penutup dari seluruh para rasul yang ada. Semoga salawat dan juga salam tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Liyukhrijana minadh-dhulumati ila nur, dalam rangka agar mengeluarkan kita dari kesesatan, kegelapan menuju cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, keadaan manusia yang ada di muka bumi berada di atas gelapnya kesesatan. Sampai ahli kitab pun mereka di atas kesesatan, di atas penyimpangan dari kitab-kitab mereka, apalagi yang non ahli kitabnya. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ya wahyu Allah dan membawa hidayah bagi seluruh manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Coba kita perhatikan ya, ayat dalam surat Al-Imran ayat 164. Allah katakan, sungguh benar-benar Allah telah menganugerahkan, memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Allah menguatkan dengan dua kata penguat yang nampak. Dan di sana ada satu penguat yang tidak tampak. Laqad, lam taukid, qad ditakkid. Dua kata penguat. Dan tiga yang tidak tampak adalah wawul qasam, sebagaimana kata sebagian ahli tafsir, walaq. Dan sungguh ya, demi Allah, sungguh benar-benar Allah telah mengkaruniakan, memberikan ya minnah, keutamaan, karunia kepada orang-orang yang beriman dalam bentuk apa? Idz ba'atsa fihim rasula, tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Jadi diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bentuk apa? Karunia Allah kepada kita kaum mukminin. Min anfusihim, dari mereka sendiri, dari golongan manusia, bukan dari malaikat ya, tapi dari jenis manusia seperti kalian. Kata para ulama, mengapa Allah mengangkat seorang rasul dari kalangan manusia? Tujuannya agar mereka mencontoh rasul tersebut, bisa meneladani dan mengikutinya, karena sama tabiatnya. Coba kalau seandainya Allah utus rasul dari malaikat, bisa kita mencontohnya? Beda, tidak bisa, dan tidak akan pernah bisa. Malaikat tidak butuh makan. Kalau kita coba tidak makan sehari, 3 hari, apa yang terjadi? RSUD langsung buka nanti. Nah, itu diantara hikmah mengapa Allah mengutus ya seorang rasul dari kalangan manusia. Tujuannya agar kita bisa meneladani dan mencontohnya. Yang mana rasul tersebut? Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya. Bukan hanya membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan yang mensucikan mereka dari berbagai macam penyakit kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dan penyakit-penyakit yang lain. Wa yu'allimuhumul kitab, dan juga yang mengajarkan mereka apa? Al-Qur'anul Karim. Dan itu kita bisa membuktikan dengan kita membaca sejarah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada mereka, para sahabat, terkait dengan wahyu yang Allah turunkan kepadanya.
Bagaimana Rasulullah mentasfiyah mereka, ya, mentarbiyah mereka, mentazkiyah mereka. Yang dulunya mereka saling berperang, saling membunuh, pemabuk berat, menjadi orang saleh, menjadi bersaudara kembali. Wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada kalian, kata para ulama, al hikmah itu adalah sunnah, itu sunnahnya Rasulullah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka itu sebelum diutusnya Rasulullah keadaannya bagaimana? La fi dhalalin mubin, kata Allah, benar-benar berada dalam apa? Kesesatan yang sangat nyata. Ya, ini Allah yang mengkabarkan kepada kita, sebelum diutusnya Rasulullah, manusia semuanya berada di atas kesesatan. Sampai ahli kitabnya pun menyimpang dari kitab-kitab mereka. Bukan Yahudinya, bukan pula Nasraninya, apalagi mereka yang bukan ahli kitab. Kemudian, wa yalaha min minnatin 'azimah faqatil minan wa jallat an yaqdira al-'ibadu laha 'ala al-thaman. Ya, sungguh betapa agungnya karunia tersebut yang tidak bisa dibalas dengan harga apapun. Fama wajibul mausufina bil iman tujah hadhil minnah allati imtanna biha al-karimul mannan. Sehingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin ketika mendapatkan karunia besar ini yang Allah berikan kepada mereka? Coba kita fikir, ketika Allah memilih Rasul kepada kita dari manusia terbaik, demikian pula tatkala Allah mengutus seorang Rasul kepada kita, yang tadi kita ketahui ini adalah karunia yang terbesar, ya, kepada kaum mukminin, maka sikap kita, timbal balik kita apa? Apakah kita meremehkan Rasul tersebut, mencuekannya, meninggalkan jalannya, menganggap enteng sunnahnya? Apakah seperti ini cara kita bersyukur kepada Allah? Padahal kita sebelumnya benar-benar di atas kesesatan. Kalau seandainya Allah tidak mengutus Rasul, apakah mungkin saat ini kita di atas hidayah? Tidak mungkin. Kenapa? Kondisi manusia ketika itu di atas kegelapan dan kesesatan. Ya, makanya seorang mukmin manakala memahami hal ini, dia akan mengatakan, saya akan mensyukuri nikmat tersebut dengan menjadikan Rasulullah sebagai panutan, mencontoh beliau dan mengikuti apa? Sunnahnya. Kemudian kata beliau di sini, illa tasdiq wal iman wat ta'ah wal iz'an fi kulli saghirin wa kabirah, atau fi kulli saghiratin wa kabirah min awamirih wa nawahi alaihi salatu wassalam. Tidak lain yang menjadi kewajiban seorang mukmin atas karunia tersebut kecuali membenarkan, mengimaninya, mentaatinya, tunduk patuh pada setiap perkara yang kecil maupun besar yang merupakan perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, ya. Kita terhenti pada halaman 12. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada paragraf berikutnya, ya, yang akan masuk pada bahasan inti dari kitab Iqadhul Himmah, yang di sini beliau akan menjelaskan kepada kita seluruh ayat, ya, yang berbicara tentang wajibnya kita mengikuti Rasulullah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat-ayat yang secara tekstual ayat memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ayat-ayat yang menunjukkan balasan dan pujian bagi orang yang mentaati Rasulullah. Yang ketiga, adanya ayat-ayat yang menunjukkan celaan dan juga azab bagi orang yang menyimpang dan memaksiati serta menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, tiga pembagian ini itu semuanya menunjukkan akan kewajiban mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.